Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Permana dengan NPM 193510291. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video untuk memenuhi tugas minggu ke-11 dasar pemrograman mobile, CRUD di React Native menggunakan Axios. Yang pertama adalah menginstal Axios. Kita ingin menggunakan dan menampilkan data dari sebuah API. Untuk melakukannya, kita menggunakan Axios. Axios merupakan sebuah HTTP client berbasis Promise. Kita langsung saja ke contoh. Di Visual Studio Code, kita di kita buka project di Visual Studio Code, lalu kita new terminal. Setelah kita new terminal, kita jalankan perintah berikut: npm install Axios, lalu tekan enter. Setelah kita menginstal Axios, selanjutnya yaitu menginstal JSON server. Kita menggunakan JSON server sebagai fake API. Di terminal kita jalankan perintah berikut: npm install ming JSON server, lalu kita buat db.json dengan beberapa data. Lalu kita jalankan perintah berikut untuk menstart server JSON. Langsung saja kita ke contoh. Di project sebelumnya saya sudah menginstal JSON server. Di sini juga saya sudah membuat db.json dengan beberapa data. Langkah selanjutnya itu pertama kita masuk ke dalam folder. Setelah masuk, lalu kita jalankan perintah ini untuk menstart JSON server. Setelah JSON servernya di start, kita ke Postman. Di Postman kita copy http localhost 304/user. Lalu kita akan mencoba apakah JSON servernya berjalan. Sudah berjalan. Di sini terdapat data, ID, name, email, dan word. Selanjutnya, create. Kita akan meng-create dengan menggunakan post method. Post method digunakan untuk mengirim data ke server. Biasanya post digunakan untuk mengirimkan data baru, sehingga biasanya memiliki request body. Kita langsung saja ke contoh codingan. Ini merupakan struktur file kita. Di sini terdapat db.json, app.js, dan index.js. Kita membuat local API data penduduk. Di sini terdapat inputan di sini untuk nama lengkap, email, pekerjaan, dan button simpan. Lalu ketika button ini diklik, maka datanya akan ditampung di sini. Di sini ada cons item yang mereturn ada nama, ada email, dan pekerjaan. Dan di sini ada juga untuk mendelete
Tidak lupa di sini juga ada stylenya, ada kita berikan style, ada memberikan style untuk inputan dan untuk tombol dan lain-lain. Dan jangan lupa kita mengekspor file ini agar dapat digunakan di app.js. Lalu selanjutnya di index.js. Di sini setelah kita masukkan datanya, lalu kita tekan tombol simpan, dia akan men-send datanya ke http localhost 3004/user. Tapi di sini kita ubah localhostnya menjadi IP. Maka dia akan mempost datanya ke JSON server. Selanjutnya yaitu read. Read menggunakan get method. Digunakan untuk melakukan request data. Request menggunakan get hanya untuk menerima data, bukan untuk mengirim data. Kita mengget data menggunakan axios.get, dan ini alamat server JSON-nya, lalu akan ditampilkan di konsol. Dan jangan lupa kita import useEffect. useEffect untuk mengget data. Lalu setelah di-get, maka dia akan memap data tersebut berdasarkan ID, name, email, dan work tadi. Update. Update menggunakan put method. Put method digunakan untuk mengganti semua data yang terdapat di server dengan data baru yang dikirim di request. Di sini kita buat terlebih dahulu conselect item untuk menselect item yang akan di-update. Kita select itemnya di gambarnya. Setelah itu kita akan buat logic apabila buttonnya itu simpan, maka dia akan menggunakan method post. Jika sama dengan update, jika buttonnya update, maka dia akan menggunakan method put yang akan mengupdate berdasarkan selected user ID user. Setelah itu kita akan mengupdate berdasarkan nama, email, dan pekerjaan. Lalu kita akan get data dan tombol simpan untuk menyimpan perubahan yang telah kita lakukan. Delete. Kita menggunakan delete method untuk menghapus data. Kita langsung saja ke codingan. Di sini tombol delete-nya kita beri touchable opacity. Ketika di press dia akan mengeluarkan method onDelete. Lalu setelah itu ketika akan mendelete dia akan mengeluarkan alert atau peringatan apakah Anda yakin akan menghapus user ini. Jika tidak, menekan tidak, maka dia akan membatalkan menghapus. Jika iya, dia akan menghapus berdasarkan user. Di sini const delete item, maka kita akan menggunakan axios.delete untuk menghapus berdasarkan item ID. Dan yang terakhir kita jangan lupa mengget data. Demikianlah video yang saya buat. Apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan maupun kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.